Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, penyertaan anugerah Tuhan yang selalu tercurah bagi kami, yang tidak pernah henti yang kami rasakan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami yang dimana akan kami mulaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami buka ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 15 ayat 18. Saya akan bacakan buat saudara, namun mari kita lebih dahulu berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih
Engkau sudah memberikan kepada kami Yesus Kristus Putra Bapa, untuk yang selalu beserta kami, menjaga dan memelihara kami, memimpin kami, supaya kami bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui firman-Mu. Saat ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami, sehingga kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, kami mau bersama-sama merenungkan, menyimpan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau baca 1-2 ayat dari Matius 15 ayat 18 yang demikian bunyinya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saya hanya mengambil dari 18a saja, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Saudara-saudara, bicara tentang hati ini memang susah juga ya. Hati itu seperti apa, di mana letaknya. Tapi firman Tuhan ini bicara tentang hati. Mulut kita ini menyuarakan hati kita. Jadi kalau orang bilang orang itu mulutnya jelek tapi hatinya baik, itu kalau menurut firman Tuhan tidak cocok, saudara. Jadi yang cocok itu apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Karena itu mari saudara-saudara, supaya bagaimana mulut kita itu bisa menjadi berkat bagi sesama. Mulut kita bisa memuliakan Allah. Mau tidak mau, yang harus dipelihara, harus dijaga, yang harus diisi adalah hati kita, bukan mulut kita. Mulut ini hanya seperti speaker saja, bukan asal dari suara dari mana. Jadi mulut ini speaker. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa yang keluar dari mulut, kata-kata kita itu semua berasal dari hati. Jadi kalau kita mau memperbaiki kata-kata kita, mulut kita, suara kita, yang diperbaiki adalah hati. Karena itu saya ingin mengajak saudara merenungkan sejauh mana atau bagaimana Alkitab berbicara tentang hati. Karena ini kalau hati kita tidak diperbarui, ya sama saja sulit untuk mengendalikan mulut kita. Karena peribahasa memang lidah tak bertulang, jadi sembarangan saja. Tapi kalau kita tahu firman Allah, saat ini kita bisa merenungkan, bisa menata hidup kita. Dari mana kita harus mulai? Tentunya dari hati. Kalau temanya menyimpan buah yang manis, itu saya membaca Mazmur 119. Dari Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi ini bicara tentang hati. Jadi bagaimana supaya kita lolos atau terhindar dari dosa? Alkitab memberitahukan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Itu bahasa lugasnya. Kalau hati kita banyak firman Tuhan, itu kemungkinan dosa ini ya sulit untuk manifestasi dalam hidup kita. Hati kita terjaga dengan baik oleh firman Tuhan itu. Jadi waktu saya belajar firman Tuhan lewat para senior rohani, itu satu-satunya yaitu menyimpan janji Tuhan. Dengan cara apa? Dengan menghafal ayat, merenungkan dan melakukan. Tidak ada cara lain. Gimana kita bisa hidup tanpa dosa? Itu hampir semua orang susah. Karena manusia itu berdosa, dasarnya dosa, dan kecenderungan untuk dosa itu terus menerus.
Tetapi setelah saya belajar firman Tuhan, bisa kok. Bisa menjaga. Yang sering saya sampaikan, untuk mengawali kehidupan rohani yang tetap terpelihara, hatinya tetap bisa layak di hadapan Tuhan, supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Dulu saya menyaksikan gimana manusia bisa hidup, tapi Tuhan bicara, kuduslah kamu sebab aku kudus. Masa iya Tuhan memerintahkan kita hal-hal yang tidak bisa? Kan tidak mungkin, saudara. Amin. Tuhan mau kita kudus. Tuhan sediakan solusinya. Jika kita mengaku segala dosa kita, Allah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita dan menyucikan kita. Tinggal mengaku saja. Tetapi semuanya itu diawali dengan hati yang murni. Gimana supaya kita bisa memiliki hati yang murni? Pertobatan. Yohanes Pembaptis berseru-seru, bertobatlah. Ya. Kita semua umat Tuhan disuruh bertobat. Bertobat ini berjanji, komitmen untuk meninggalkan dosa. Lalu hidup baru. Nah, hidup baru itu seperti apa? Hidup baru itu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah membukakan rahasia kehidupan hidup kudus bagi Tuhan. Tinggal jalani. Nggak usah nyari-nyari. Tuhan mau apa? Jalani. Sebatas mana kita tahu, kita jalani. Dosa itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Kalau kita nggak tahu hukumnya, kalau kita melanggar, ya bukan dosa. Tapi kalau tahu itu dosa. Ini kalau mau bicara dengan dosa. Tetapi sekarang kita ini bicara tentang hati. Hati yang suci, hati yang kudus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa, karena dosa itu mengotori hati kita. Ya, kalau hati sudah kotor, mulut ini nggak bisa terkendali. Kekotoran itu akan keluar dari mulut kita. Ini jadi terlihat, tidak bisa disimpan-simpan hati kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kita berada akan terlihat siapa kita. Itu karena semua lahir dari hati yang keluar dari mulut. Karena itu saya memberi perenungan saat ini, bagaimana supaya hati kita tetap terjaga, supaya hati kita senantiasa kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Supaya hidup kita itu senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin bahwa ini bukan hal yang susah bagi kita. Hanya kita mau atau tidak. Keputusan itu kita yang ambil. Hidup ini kita yang ambil. Saya pikir dulu itu memang susah untuk hidup berkenan dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Ternyata tidak susah, jalani aja. Toh kalau kita jatuh dan kita tidak sengaja karena salah, karena jadi menjadi dosa, Tuhan punya solusi. Jika kita mengaku dosa kita, Allah setia. Dia mengampuni, menguduskan kita kembali. Sehingga lagi. Karena dosa memisahkan kita dari Tuhan, begitu kita mengaku, kita connect lagi. Amin, saudara. Ini Tuhan itu sudah memberi solusi yang termudah supaya kita itu terus-menerus dekat dengan Tuhan. Kita bisa memahami hati Tuhan. Bisa belajar mengasihi Tuhan. Alkitab katakan, kalau kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, itu wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan menjadi patokan hidup kita. Dari mana kita memulai? Karena dulu itu juga untuk membaca Alkitab itu juga, waduh, tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Kalau membuka majalah atau buku cerita ya mudah, tapi begitu membuka Alkitab tidak mudah, saudara. Tapi sekarang kita semua akan dimudahkan oleh karena memiliki hati yang baru. Hati yang baru seperti apa? Hati yang baru itu secara garis besar
tidak ada waktu untuk merinci satu persatu. Kita harus mulai dengan pertobatan. Pertobatan itu berjanji untuk meninggalkan dosa dan mulai hidup baru. Hidup baru itu apa? Hidup baru itu hidup yang sesuai dengan kitab suci, bukan menurut kemauan kita sendiri, tetapi menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudara, yang diperbaiki adalah hati. Karena apa yang masuk pikiran ini tersimpan dalam hati. Kemudian dari hati ini terpancar kehidupan kita. Alkitab gitu. Jadi kalau kita melihat hatinya orang itu, lihat tingkah lakunya saja, itu terpancar di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau supaya hati kita terjaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena cinta kasih itu juga dinyatakan lewat hati kita, supaya kita memiliki hati yang kudus, hati yang berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan dosa dan ikut apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ini orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan tidak menetapkan peraturan yang menekan, memaksa. Tuhan ingin kita belajar untuk menjadi murid. Selama mengikut Kristus, kita dipanggil murid, bukan dipanggil guru. Karena guru hanya satu, yaitu Tuhan kita. Kita semua murid dan harus belajar. Artinya apa? Belajar ya kadang-kadang ujian dapat nilai jelek, kadang-kadang baik, jalani aja. Tetapi yang namanya murid harus terus belajar supaya mendapat nilai yang baik. Untuk mendapatkan semuanya itu, mendapatkan satu kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera, menikmati anugerah dan kasih-Nya yang besar, itu bisa dimulai dari hati. Hati yang suci, hati yang bersih. Pengalaman saya, saudara, dari lahir saya tidak mengenal Tuhan. Sampai dewasa, sampai tua, sampai menikah, sampai punya anak, baru saya tahu siapa Tuhan Yesus yang kusembah. Ini panjang ceritanya, lain kesempatan kalau saya bisa bersaksi. Tetapi itu titik berjanji untuk meninggalkan dosa dan ikut Tuhan. Ya, bertobatlah. Bahasa bertobat berbahasa rohani. Kemudian ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu mengikuti apa yang Tuhan mau, lagi bukan apa yang kita mau. Dan itu terus berjalan, terus berproses jatuh bangun, tetapi saya tetap belajar sampai hari ini. Bagaimana supaya menjadi murid yang baik. Sehingga pada waktunya saya ingin dengar Tuhan, marilah hambaku yang baik dan setia, masuklah kebahagiaan Tuhanmu. Itu yang nanti saya ingin dengar dari Tuhan. Saudara, itu semua harus dimulai dari hati. Kalau hati kita tidak baik, terpancar dalam kehidupan kita tidak baik. Tidak bisa kata orang itu hatinya baik, itu hanya luarnya saja yang jelek tapi hatinya baik. Tidak ada kamus kitab gitu. Tidak ada kitab suci yang mengatakan demikian. Semua perilaku kita berasal dari hati kita. Bagaimana memelihara hati yang baik, saudara? Karena judulnya menyimpan buah yang manis. Bagaimana buah yang manis itu bisa dinikmati orang lain, kemanisan hidup kita. Buah kita, hasil kita dari kehidupan kita yang bisa diterima bahwa memang hidup kita itu manis. Artinya berguna bagi sesama. Orang Jawa bilang migunani tumraping liyan. Berguna bagi orang lain. Saudara, hidup kita ini berguna, hanya berfungsi, berarti kalau berfungsi dan berguna bagi sesama. Seperti Yesus hidup dalam waktu 3 tahun
karyanya membuktikan bahwa hidupnya hanya untuk orang lain, untuk kita-kita. Dia menderita, dia mati untuk menebus segala dosa kita. Dia yang bangkit dan hidup pada hari yang ketiga supaya kita bisa hidup. Dia yang menghidupkan supaya ia bisa membawa kita kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin bahwa malam hari ini atau saat ini kita bisa merenungkan bersama-sama bagaimana supaya hidup kita stabil, menyimpan buah yang manis dalam hati kita. Saya ingin membaca dari Filipi pasal yang keempat. Ini salah satu cara bagaimana kita bisa menjaga dan memelihara hidup kita. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kuncinya damai sejahtera di situ. Apa yang kita lihat dari Paulus? Apa yang ada dalam firman Tuhan? Pikirkan dan lakukan. Sangat sederhana. Tidak usah mencari-cari apa yang baik supaya kita bisa masuk surga. Apa yang harus kita lakukan? Kita baca kitab suci, kita lakukan terus-menerus, saudara. Kita sedang berjalan menuju kepada kerajaan Allah. Kita menuju ke dalam surga. Kita akan sampai kepada Bapa Sang Pencipta. Yang luar biasa lagi, saudara. Orang yang percaya Yesus itu ada penyertanya, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita. Menolong kita, membawa kita, mengajari kita, melatih kita berjalan menuju kepada kekekalan. Kita punya penolong. Saudara, luar biasa. Ikut Tuhan Yesus itu banyak hal yang kita dapat. Kalau Matius 6 mulai ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bangsa-bangsa mencari kebutuhan kita. Tapi kalau kita cari Tuhan, cari kerajaan Allah, apa yang menjadi kebutuhan itu? Buat bonus, buat tambahan kita, kehidupan kita, kebutuhan kita. Ini luar biasa. Coba saudara renungkan Matius 6 ayat 33, atau sebelumnya atau sesudahnya, 32, 31, yaitu satu pasal. Coba renungkan. Tuhan berjanji pasti akan menggenapi. Kita tidak usah sanksi apa yang Yesus katakan. Kalau kita murid Tuhan, apa yang Yesus katakan semua terjadi. Amin. Apa saja. Kalau kita percaya Yesus, kita punya hidup kekal, Dia janji, ya sudah. Kita imani, kita punya surga. Kita di dunia nggak usah mikir surga sekarang itu. Kita mikirnya gimana supaya hidup kita sama dengan firman Tuhan. Hidup kita berguna bagi sesama, menjadi berkat bagi bersama, bisa menolong orang yang menuntun mereka ke surga, menolong orang yang buta menjadi melihat, buta tentang kerajaan Allah dan buta tentang Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan, Dia bisa melihat kebenaran-kebenarannya sehingga mereka bisa ketemu Tuhan. Kalau setiap orang bisa ketemu Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menjaga dan memeliharanya. Amin. Karena mereka akan menjadi domba-domba gembalaan Tuhan. Saudara, kalau kita ikut Tuhan, siapkan buah yang manis. Apa itu buah yang manis? Hati yang manis, hati yang kudus, hati yang sudah dibersihkan. Gimana cara membersihkan? Karena hati ini dikotori oleh dosa.
Kita tinggal minta ampun. Ya, kita minta ampun. Karena setiap orang yang mengaku dosa diampuni dan disucikan. Kita akui semua. Seperti perempuan yang banyak dosa. Tuhan Yesus bilang, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Karena dosanya diampuni dan suruh pergi. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa ini sangat berbeda dengan jatuh ke dalam dosa, saudara. Jadi kita tidak mau berbuat dosa lagi. Karena kita tahu bahwa dosa itu adalah upahnya maut. Upah dosa ialah maut. Dosa itu memisahkan kita dari Allah kita. Saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang memiliki hati untuk menyembah kepada Tuhan, percayalah bahwa jika kita mengaku dosa, Allah setia dan adil dan Ia mengampuni dosa kita. Saya beritahukan kepada saudara yang belum pernah berdoa seperti ini. Pada waktu saudara mengaku dosa, maka Tuhan menyucikan kita dari segala dosa kita. Tetapi bisa dilanjutkan. Dikala hati kita suci, jangan lupa berkata, Tuhan, aku membuka hatiku. Aku mengundang Engkau masuk di dalam hidupku sekarang sampai selama-lamanya. Ini kunci keberhasilan, saudara. Sehingga dimanapun saudara berada, Yesus berada. Yesus ada di dalam hidup saudara, bukan di belakang, di kanan, kiri, di samping. Karena Yesus berkata, aku mengetuk pintu dan kalau ada orang membuka, aku masuk mendapatkan dia dan bersama dengan dia. Saudara, Yesus yang mau bersama kita, tinggal bersama kita. Tinggal kita membuka hati kita. Waktu Yesus ada dalam hidup kita, kita mulai menyimpan buah yang manis, yaitu firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. Saya ingin mengutip lagi buat saudara. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita memulai menyimpan janji Tuhan. Bahasa teks menyimpan itu menghafal, memelihara firman Tuhan di dalam otak kita. Sehingga hati kita, otak kita, hati kita dijaga oleh firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Satu-satunya cara menjaga hati yaitu firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Karena itulah yang menjaga hidup kita. Jikalau kita tinggal di dalam firman-Nya dan melakukannya, kita mengasihi Tuhan dan Tuhan juga mengasihi kita. Saudara yang dikasihi, Mazmur 119 ayat 19 ini mengajari kita untuk dijauhkan dari dosa, yaitu supaya kita tekun menyimpan firman Tuhan, menerima, menghafal, menyimpan dalam hati, pikiran dalam hati. Kalau semua firman sudah tersimpan di dalam hati, mulut kita ini mudah untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan hanya mulut, saudara. Mulut ini bisa salah, tapi kalau keluar dari hati, itu susah untuk salah. Karena itu saya mengajak saudara saat ini untuk merenungkan Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman Tuhan itu yang menyatukan hidup kita dengan Tuhan. Karena firman itu adalah Allah. Kalau pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, itu artinya dalam hatiku aku menyimpan Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan Tuhan. Tuhan ada dalam hatiku.
Dahsyat saudara, luar biasa. Tuhan yang luar biasa kok mau tinggal dalam hidup kita. Ini firman Tuhan yang berfirman, bukan kita yang membuat-buat saudara. Siapa kita? Tapi lihat, aku mengetuk pintu. Siapa membuka, aku akan masuk mendapatkan. Aku akan tinggal bersama dia, makan bersama mereka, tinggal bersama kita selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama belajar menyimpan buah yang manis yang diambil dari Mazmur 119 ayat 11. Menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita, supaya buah yang manis itu pun bijinya akan jatuh di tanah yang subur, hati yang subur, bertumbuh dan berbuah lebat. Kiranya firman Tuhan ini menolong saudara untuk memulai satu kehidupan yang baru, menyimpan buah yang manis, menyimpan firman Allah yang hidup. Buahnya dinikmati, bijinya bisa ditanam, bertumbuh, dan bisa berbuah lebat. Firman yang ada di dalam hidup kita bisa bertumbuh dan menghasilkan banyak hal dalam hidup kita, sehingga hidup kita bisa berguna bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu yang begitu dahsyat, yang luar biasa. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Kalau kami menyimpan firman-Mu, kami tidak akan berdosa. Kami tidak akan jatuh ke dalam dosa. Karena pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami boleh merenungkan, supaya kami dapat menyimpan sebanyak mungkin buah yang manis di dalam hati, supaya buah ini bisa jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah lebat, bisa berguna bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perenungan ini juga hati kita. Tuhan mengampuni kami dan menyucikan kami, mengutuskan kami, dan kami membuka hati untuk firman-Mu tinggal di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan bersama kami dan memberkati kami semua. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus akan memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
mujizat-Mu Tuhan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini waktunya kita duduk di dalam meja perjamuan bersama Tuhan untuk merayakan bersama-sama, untuk menikmati roti dan anggur yang Tuhan sediakan buat kita. Roti semua sudah tersedia, supaya semua disiapkan bersama anggur, dan saya akan membacakan lebih dulu penetapan perjamuan malam dari Injil Lukas pasal yang ke-22 yang demikian bunyinya, ayat 14. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan mari saudara-saudara, saya ingin saudara mengambil roti bersama-sama dengan saya, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami kembali diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Roti ini sebagai lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah, makanlah, dan ingatlah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita semua membawa kepada kita hidup yang kekal. Mari kita makan bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, ambillah anggur, dan ingatlah anggur ini adalah lambang darah Tuhan yang telah dicurahkan bagi kita untuk membawa kita kepada hidup yang kekal. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengorbankan diri dan mencurahkan darah Tuhan di kayu salib untuk menyucikan kita dari segala dosa kita, dan di tangan kami terlihat anggur. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan yang telah dicurahkan bagi kami semua, supaya kami semua memiliki hidup yang kekal. Saudara, ambillah dan minumlah sambil mengucap syukur. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Tuhan yang kami wujudkan dalam perjamuan kudus bersama-sama umat-Mu, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya kami terus bisa mengingat pengorbanan-Mu yang begitu besar. Engkau rela disiksa, Engkau rela disalib, tubuh yang hancur, darah yang mengalir sampai kematian di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena Engkau telah bangkit dari antara orang mati dan naik surga, kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami boleh bersama-sama
melaksanakan perjamuan kudus sebagai tanda pengingat kami, peringatan bagi kami bahwa Yesus telah menderita dan mati untuk segala dosa-dosa kami. Terpujilah Bapa, Engkau yang telah mengaruniakan putra Bapa yang rela menderita dan mati untuk segala dosa kami. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan akan menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.